IHSG anjlok hampir 20% dari sejak awal tahun 2026 dan sebagian besar investor mulai menjauh. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, biasanya justru dimanfaatkan oleh investor berpengalaman. Saham bagus itu jadi diskon, plus ada insentif pajak. Sayangnya banyak orang malah melewatkan peluang ini. Sekarang kita bahas, ini benar peluang emas atau justru jebakan? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Banyak orang sekarang lagi bingung, kocek terus sama saham. IHSG turun cukup dalam di 2026. Bahkan sampai 19%-an loh sejak awal tahun 2026 ini. Padahal di situasi seperti ini justru ada peluang yang sering dimanfaatkan oleh investor-investor yang sudah berpengalaman. Beli saham bagus di harga diskon. Ya, dan satu lagi, masih bisa mendapatkan insentif pajak. Masalahnya, nggak semua orang siap masuk di momen seperti ini. Dan salah langkah sedikit aja, itu risikonya besar. Di video ini kita akan bahas 3 hal penting. Pertama, kenapa IHSG turun itu justru bisa jadi peluang. Dan yang kedua, bagaimana nih insentif pajak bisa jadi game changer dalam strategi investasi kita. Dan yang terakhir, kapan Anda sebaiknya tidak ikut-ikutan beli saham walaupun lagi diskon. Kita mulai dari yang paling mendasar, kenapa saat IHSG turun justru banyak yang melihat ini sebagai momennya belanja. Nah, banyak orang melihat IHSG turun sebagai sinyal bahaya. Kalau kita lihat data, penurunan di pasar saham itu bukan hal aneh loh, bahkan cenderung berulang. Pergerakan market itu tidak sepenuhnya random. Karena dalam 10 tahun terakhir, IHSG itu menunjukkan pola musiman. Contohnya nih, di bulan Maret, April, dan Mei 2024, IHSG itu malah minus 3 bulan berturut-turut. Jadi, ketika IHSG turun di 2026 ini, bukan kejadian luar biasa. Menurutku, ini adalah bagian dari siklus yang memang ya berulang di pasar. Dan yang berubah cuma ceritanya aja. Nah, sekarang pertanyaannya, ini penurunan jangka panjang atau cuma sementara? Dari pengamatan saya, penurunan IHSG ini disebabkan karena faktor geopolitik dan ketidakpastian global. Nah, dari dalam negeri, banyak juga nih pertanyaan dari investor-investor global seperti kayak, ini pendanaan program MBG gimana? Ini penurunan daya beli masyarakat gimana? Dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi nih, sebenarnya masih optimis. Kenapa? Karena saya baca laporan keuangan, ikuti acara public expose atau PUBEX, saya melihat sekarang ini banyak peluang investasi. Karena banyak perusahaan bagus, fundamentalnya kuat, tapi harganya malah ikut turun. Nah, harga saham turun itu bukan berarti saham murah ya. Maksudnya gimana? Gini. Misalnya ada saham ABCD yang biasanya dihargain 1.500, sekarang turun jadi 800 perak. Itu namanya saham turun harga, belum tentu diskon. Menurut saya, murah itu adalah membandingkan harga saat ini dengan nilainya atau intrinsic value-nya. Contoh, ada saham DFG. Sekarang ini dihargain 800 perak. Padahal setelah kita hitung-hitung, kita cek gitu ya, valuasinya itu harganya di 1.200. Berarti itu ada diskon. Nah, itulah diskon dari nilai intrinsiknya. Oke, sampai sini paham ya? Bedanya saham diskon dan saham yang terkoreksi. Kalau sudah paham, boleh kasih like-nya dulu dong, supaya saya tahu. Oke, thank you ya. Kamu tahu nggak sih, selain momentum banyak saham diskon, ada lagi nih, momentum yang kedua, yaitu insentif pajak. Gimana cara mainnya? Nah, selain saham, lagi banyak saham diskonnya, ada satu hal yang banyak orang nggak paham. Tapi ini sumber cuan di depan mata, yaitu insentif pajak. Beberapa klien kami di Finansialku yang sudah melakukan ini, itu sudah mendapatkan insentif pajak dari tahun lalu. Bukan sekarang, tahun lalu udah lewat, udah dapet ya. Nggak apa, meskipun kamu baru tahu tahun ini, kamu juga masih bisa dapat insentif pajaknya kok. Gini, biasanya kalau kamu dapat keuntungan dari bisnismu, atau kita sebutnya dividen perusahaan, kamu kena pajak 10% kan? Contoh, kamu sebagai pemilik bisnis, katakanlah PT ABC, mendapatkan dividen 2 miliar rupiah setahun. Maka pajak yang harus kamu bayarkan adalah 10% dari 2 miliar, atau 200 juta. Betul? Nah, kalau dividen 2 miliar itu kamu investasikan di pasar modal, contohnya kita belikan saham-saham diskon seperti tadi,
maka kamu mendapatkan insentif pajak 100%. Artinya apa? Artinya kamu nggak perlu bayar 200 jutanya lagi. Hemat 200 juta. Keren banget nggak tuh? Nah, tahu nggak kenapa pemerintah kasih insentif pajak untuk reinvestasi dividennya? Boleh tulis jawabanmu di kolom komentar. Makanya aku bilang cuan di depan mata. Kenapa? Karena harusnya bayar 200 juta, sekarang jadi nggak perlu bayar. Nah, kamu cukup laporkan aja beli saham apa dan harga perolehannya berapa di Cortex DZ. Jadi bukan cuma soal momentum saham lagi murah, tapi sekarang ini juga ada momentum mendapatkan insentif pajak. Kamu bisa mendapatkan insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pajak yang kamu bayarkan bisa menjadi jauh lebih efisien. Pasti kamu mikir, Vin, aku kan nggak ngerti nih investasi saham, nggak tahu ilmunya, nggak punya waktu buat belajar, atau juga nggak punya waktu buat coba-coba, dan paling penting aku nggak mau rugi. Gini ya, saya share nih, di pasar modal itu ada profesi namanya penasihat investasi atau investment advisor. Ini di bawah OJK. Tugasnya apa? Memberikan advice, nasihat. Mau beli saham apa, di harga berapa persen alokasinya dari modal kamu, dan termasuk jual di harga berapa banyak yang dijual. Ya, tugasmu pilih penasihat investasi yang punya rekam jejak yang bagus. Lihat aja kinerja investasinya dari 10 tahun terakhir. Ya, kemudian kamu coba ikuti rekomendasinya. Nah, kami di Finansialku, kami juga punya layanan pendampingan investasi. Pendampingan investasi ini dilakukan juga oleh seorang penasihat investasi yang sudah terdaftar di OJK. Tapi memang ada minimum uang investasinya. Tidak untuk semua orang, karena jumlah tim kami juga terbatas. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan kira-kira apa aja yang kamu dapatkan. Oke, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Gila nggak sih? Coba bayangin ya, kamu udah dapat insentif pajak plus uang kamu bertumbuh. Luar biasa kan? Double hit gak? Tapi ini yang sering dilupakan banyak orang. Jangan coba-coba langsung investasi kalau pondasi keuangan kamu masih rapuh. Investasi itu adalah langkah untuk mempercepat kekayaan. Hanya boleh dilakukan untuk orang yang sudah punya fondasi keuangan yang kokoh. Kalau kamu mau investasi tapi skor financial check up kamu masih di bawah 70%, itu ibarat bangunan tingkat 3 tapi tiangnya tuh imut-imut gitu. Risikonya bisa roboh. Nah, pastikan kondisi keuangan kamu tuh sehat. At least ya, minimal nih, skor kamu di financial check up tuh bisa 70 atau ke atas gitu. Karena 2026 ini banyak ketidakpastian. Baik itu ada perang yang berkepanjangan, krisis minyak, dan lain sebagainya. Pengalaman kami nih ya, zaman COVID-19 kemarin, saya tuh lihat orang-orang yang sudah melakukan financial check up dengan skor minimal 80%, bisa lebih gitu ya, itu mereka lebih siap mengatasi badai keuangan. Bahasa kerennya mereka lebih resilience. Kamu bisa cek pakai aplikasi Financial Check Up Finansialku, itu gratis. Ini websitenya, cek.finansialku.com. Kalau kamu kesulitan, kamu bisa konsul juga sama perencana keuangan Finansialku. Klik aja di sini. So, kesimpulan video ini adalah bukan lagi IHSG turun atau naik, tapi apakah kamu siap untuk memanfaatkan momentum ini? Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham.